Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi keuangan, aliran pendapatan dan struktur biaya, yaitu materi yang membahas terkait dengan pemasukan yang nantinya akan terjadi di dalam suatu bisnis, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu bisnis. Nah, di sini ada revenue stream atau aliran pendapatan. Jadi aliran pendapatan ini menjelaskan dari mana asal aliran uang yang masuk dalam keuangan perusahaan. Aliran pendapatan didapatkan dari para pelanggan yang menggunakan dan membeli produk perusahaan. Dalam meningkatkan aliran pendapatan, kita dapat meningkatkan jumlah penjualan dan melakukan perbedaan produk. Nah, apabila kita memiliki keinginan untuk meningkatkan pendapatan, sebaiknya kita meningkatkan penjualan atau melakukan perbedaan produk. Jadi, itu yang dimaksud dengan revenue stream. Kemudian, menurut Kotler, ini mengatakan bahwa dalam melakukan perbedaan produk dapat dilakukan yaitu dengan 5 cara. Yang pertama itu perbedaan dari sisi produk. Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha dapat dibuat berbeda dari sisi fitur ataupun desain dari produk yang dihasilkan. Jadi, bisa saja perusahaan itu menghasilkan produk yang berbeda-beda. Kita ambil contoh saja produk toiletries seperti Unilever itu melakukan diferensiasi banyak produk, yaitu ada produk Pepsodent, toiletries, dan juga ada produk makanan lainnya, yaitu bisa dilakukan dari sisi produknya. Kemudian yang kedua, perbedaan dari sisi pelayanan. Nah, kualitas pelayanan dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing lainnya. Kualitas pelayanan berhubungan dengan harapan dan kebutuhan penggunaan yang terpenuhi oleh produk yang dihasilkan. Jadi bisa dibedakan dari sisi pelayanan yang baik tentunya, seperti contoh bank yang pelayanannya terkenal bagus, itu ada Bank BCA, itu memiliki keunggulan dari segi pelayanan yang bisa dianggap lebih baik dari bank lainnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari sisi saluran distribusi. Bagaimana cara perusahaan dapat menyampaikan produk ke konsumen turut berpengaruh dalam perbedaan produk. Semakin banyak dan luas saluran distribusi akan membuat konsumen mudah mendapatkan produk. Jadi, saluran distribusinya dilakukan perbedaan. Misalnya, Batik dan Nurhadi yang awal usaha hanya memiliki saluran distribusi secara offline melalui toko-toko yang dibangun di Solo dan beberapa cabang toko di luar kota Solo. Akan tetapi, sejak masuknya era digital di Indonesia, Danar Hadi melakukan saluran distribusi secara online melalui website Danar Hadi ataupun bekerja sama dengan tempat penjualan online lainnya, seperti Zalora dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada perbedaan dari sisi sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembuatan produk ataupun jasa juga mempengaruhi perbedaan produk. Bagaimana budaya kerja yang tercipta, peningkatan keahlian karyawan, dan lain sebagainya yang mempengaruhi karyawan untuk menciptakan produk-produk inovasi baru dalam rangka perbedaan produk secara efektif dan optimal. Kemudian yang kelima ada diferensiasi produk, sisi citra perusahaan. Nah, dalam membedakan produk yang tidak kalah penting adalah membangun citra perusahaan dalam pandangan masyarakat umum atau cara-cara perusahaan yang ingin dikenal oleh masyarakat. Citra perusahaan yang dimaksud seperti merek dan logo agar lebih mudah diingat. Misalnya tempat makan yang terkenal di daerah Bekasi yaitu ada Sop Cendol Pas. Tempat makan ini tergolong unik dan selalu ramai pembeli.
Hal ini disebabkan merek dagang yang menimbulkan rasa penasaran. Padahal janda merupakan singkatan dari Jawa Sunda. Sehingga merek dagang atau branding dari sop ini menarik perhatian masyarakat untuk mencicipi masakan di tempat ini. Jadi ada karakteristik tersendiri. Kemudian struktur biaya. Jadi struktur biaya ini atau biasa kita kenal sebagai cost structure ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Pada waktu kita mengembangkan produk, memasarkan produk, menjaga hubungan dengan pelanggan maupun layanan sempurna jual, tentu membutuhkan biaya. Jadi setiap perusahaan pastinya memiliki cost structure yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Cost structure atau struktur biaya itu merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu. Ada pun beberapa klasifikasi biaya yang akan ditemukan nanti. Yang pertama itu ada fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Jadi besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen. Contohnya pajak bumi dan bangunan, biaya gaji, karyawan, dan asuransi. Kemudian yang kedua, variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Contohnya itu ada biaya bahan baku, biaya iklan, dan komisi untuk seseorang, misal salesman, sesuai dengan levelnya. Kemudian yang ketiga ada direct cost atau biaya langsung, yaitu biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang harus dibiayai. Contohnya ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan pengacara. Kemudian yang keempat, ada indirect cost atau biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. Contohnya itu ada biaya asuransi gedung yang dibayar oleh perusahaan dan biaya sewa motor. Kemudian yang kelima ada operation cost atau biaya operasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu sistem atau menjalankan sebuah sistem. Contohnya ada biaya gaji operator. Kemudian yang keenam ada maintenance cost atau biaya perawatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Contohnya ada biaya perawatan peralatan dan fasilitas pabrik. Kemudian yang ketujuh ada first or investment cost atau biaya investasi, yaitu biaya awal yang sebelum sebuah kegiatan operasional dilakukan. Contohnya biaya investasi lahan, bahan, dan mesin dalam operasional perusahaan. Kemudian yang keempat ada unit cost, yaitu biaya per unit produk. Secara matematis, unit cost didefinisikan sebagai nilai dari hasil pembagian antara total cost yang dibutuhkan dengan jumlah unit produk, barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya ada perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai harga per unit dari produk yang diproduksi melalui perhitungan unit cost-nya. Nah, kemudian di sini ada tips mengelola keuangan usaha mikro kecil menengah, yaitu memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Kebanyakan dari pengusaha sering berpikir karena usaha mereka masih kecil, maka tidak masalah untuk mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan yang sering terjadi pada awal menjalankan bisnis. Mereka yang sering menggabungkan uang tersebut sering kebingungan dalam menentukan yang mana pengeluaran pribadi dan yang mana pengeluaran dari bisnis tersebut. Bahkan hal ini membuka peluang pemakaian uang usaha demi memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi penting sekali untuk memisahkan antara pribadi dan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menganggarkan pengeluaran yang bijak. Nah, perencanaan keuangan sangat krusial bagi kelangsungan bisnis. Tanpa perencanaan yang jelas,
kita mungkin tidak tahu berapa uang yang harus dikeluarkan. Bahkan ketika kita memiliki modal yang lebih dari cukup pun, kita harus tetap membuat rencana anggaran agar pengeluaran dapat teralokasi dengan baik. Perencanaan anggaran yang kurang baik yang terperinci dapat membuat pengeluaran jadi lebih besar dan tidak terkontrol. Maka perlu dibuat penganggaran sebelum melakukan yang namanya pembiayaan. Kemudian yang ketiga dia mencatat semua transaksi keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM menganggap pencatatan transaksi keuangan adalah hal yang merepotkan. Mereka hanya mengandalkan ingatan mereka untuk segala transaksi keuangan yang ada. Akan tetapi, menjalankan bisnis tidak cukup dengan hanya mengandalkan keingatan saja. Pencatatan transaksi keuangan yang terperinci sangat penting untuk mendapatkan analisis tentang pergerakan keuangan. Dengan begitu, kita akan dapat melihat kembali semua transaksi yang pernah terjadi. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan semua pergerakan transaksi keuangan dalam usaha kita. Catatan ini juga dapat menjadi acuan jika terjadi kesalahan dalam transaksi, maka penting sekali dalam mencatat setiap transaksi, mencatat pengeluaran atau pemasukan yang ada di dalam suatu bisnis. Kemudian ada mengontrol arus kas. Nah, jadi jangan terlalu memusatkan perhatian pada keuntungan, tapi salah satu hal yang penting itu adalah arus kas. Hutang, piutang, dan persediaan harus kita perhitungkan dengan lebih hati-hati karena ketiganya ini harus seimbang. Pengeluaran dan pendapatan harus seimbang satu dengan yang lain. Ketika pendapatan mulai menurun, berarti kita harus menekan pengeluaran. Kalau stok barang yang ada sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam gudang dan keluarkan stok barang lama dengan memberikan diskon sehingga meningkatkan arus kas. Jadi begitu tips dalam mengontrol arus kas. Selanjutnya menyediakan dana cadangan. Dalam menjalankan bisnis, terkadang seseorang pengusaha ini harus punya persiapan untuk keadaan darurat yang datang secara tiba-tiba, termasuk dalam hal keuangan. Contohnya, ketika ada piutang dalam jumlah yang besar namun telah melewati tanggal jatuh tempo. Karena dari pihak pelanggan memperpanjang tanggal jatuh tempo, akibat dari ada masalah administrasi dan pada saat itu kita membutuhkan pencairan piutang demi memasok barang dari vendor. Karena adanya masalah tersebut, akhirnya kita harus menunda untuk memasok barang. Hal ini tentunya akan mengganggu perputaran bisnis kita. Maka perlu adanya dana cadangan untuk istilahnya dana jika ada kondisi yang darurat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk menjalankan suatu bisnis. Karena yang namanya manage keuangan atau mengelola keuangan dalam bisnis, entah itu bisnis kecil atau besar itu, sangat penting untuk dilakukan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.